Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadir Rasulillah ajmain. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ingin mereview jurnal yang judul jurnal tersebut sesuai dengan kelompok daripada makalah, yaitu ayat-ayat sam'iat antara surga dan neraka, ayat-ayat sam'iat tentang surga dan neraka. Jadi jurnal yang saya ambil itu ditulis ataupun dibuat oleh Dedi Ilyas. Nah, surga dan neraka menurut jurnal yang dibuat oleh Dedi Ilyas, surga neraka adalah dua konsep yang sangat dikenal dan selalu mendapat tempat dan perhatian di kalangan umat Islam yang mengundang diskusi hingga perdebatan. Ragam perdebatan lahir dari perbedaan paham di tengah-tengah mereka yang tidak dapat dielakkan seputar persoalan hal tersebut. Nah, di sini surga ataupun neraka, surga dalam bahasa Arabnya itu al-jannah dan neraka yaitu an-nar. Konsep kedua ini sering terjadi perselisihan ataupun perdebatan. Dan juga menjadi perhatian di kalangan umat Islam ataupun di kalangan para mutakalimin, khususnya dalam diskusi mengenai konsep hari kiamat, al-kiamah. Ada beberapa surat, cukup banyak yang beberapa surat ataupun beberapa ayat yang membahas tentang hari kiamat ini. Namun demikian, kekeliruan dan perselisihan pendapat tidak dapat dihindari di tengah-tengah ulama, para mufassir, para sarjana-sarjanawan, pada ulama dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang jelas dan pasti adalah persoalan mengenai ini hanyalah menjadi isu dan topik yang kontroversi seiring bermunculannya tokoh-tokoh ilmu kalam, filsafat dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana pendapat kita tentang surga dan neraka ini? Yang kita wajib ketahui dan wajib kita imani yaitu adanya ataupun terdapat keberadaannya, membenarkan keberadaannya surga dan neraka. Bagaimana cara penyiksaannya ataupun bagaimana cara diberi kenikmatannya baik itu di surga ataupun di neraka? Itu bukan menurut saya itu bukan sebuah pertanyaan, itu pertanyaan yang salah. Yang wajib kita imani cuman bagaimana yang wajib kita imani percayai bahwasanya ada surga dan neraka itu ada. Cukup sampai di situ saja. Nah, ada juga beberapa surah-surah yang membahas tentang al-kiamah di sini. Seperti contoh surah Al-Qari'ah, As-Sa'ah, ataupun surah Al-Qari'ah, surat As-Sa'ah, Yaumuddin dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau soal perihal surga, kata-kata al-jannah ini biasa menunjuk kepada pengertian taman ataupun kebun. Ini berdasarkan pengertian yang tergantung dalam Al-Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tata'amu nafsum ma ukhfiya lahum min qurratin a'yunin jaza'an bima kanu ya'maluna. Nah, jadi secara ringkas kata al-jannah umumnya mengandungi berbagai jenis pepohonan yang lebat, berdahan yang berjuntaian, dan secara khusus menunjuk kepada tempat yang dipenuhi nikmat. Sebagaimana yang dapat dipahami secara bahasa dalam Ibnu Manzur, lisan al-Arab yang tidak dijelaskan kepada manusia sebagai ganjaran kebaikan untuk mereka. Nah, sedangkan kalau perihal neraka itu ada juga dituliskan ataupun disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu artinya saya bacakan. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Nah, jadi istilahnya kalau surga dan neraka ini untuk secara logisnya kita pikirkan surga itu untuk balasan bagi kebaikan, sedangkan neraka itu balasan bagi orang-orang yang berbuat jahat. Tapi bukan berarti kita bisa langsung memvonis kalau misalnya orang jahat itu masuk neraka dan orang yang baik itu langsung
bahwasanya orang-orang yang jahat itu masuk ke neraka dan orang-orang yang baik itu masuk surga. Tidak. Tidak seperti itu. Bagaimana juga itu haknya Allah, memberikan surga dan nerakanya itu haknya Allah. Bukan ranah bagi manusia untuk memvonis bahwasanya seseorang itu masuk ke dalam surga ataupun masuk ke dalam neraka. Ya. Oh, mana contohnya? Bisa kita dapati di Syekh Barsisah itu ada. Pasti teman-teman tahu ya kan? Bukan berarti seseorang baik itu langsung itu masuk surga ataupun seseorang yang jahat itu masuk neraka. Nah, di sini di dalam jurnal ada beberapa perdebatan, maksudnya ada beberapa perdebatan yang mengatakan bahwasanya apakah neraka itu kekal? Apakah neraka itu kekal? Jadi ada 3 ayat yang Allah sebutkan tentang neraka yang menunjukkan ketidakkekalannya. Contohnya, bismillahirrahmanirrahim, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Nah, kata-kata berabad-abad lamanya itu bisa menunjukkan bahwasanya itu tidak kekal. Dia bersangkutan ataupun berkaitan ataupun menunjukkan waktu tertentu yang dapat dihitung. Nah, seperti itu teman-teman. Ada juga pendapat mengenai ketidakkekalan neraka juga diriwayatkan oleh para sahabat, tabi'in dan imam besar, contohnya seperti Umar radhiyallahu anhu. Berkata, seandainya ahli neraka tinggal di neraka selama bilangan pasir, niscaya ada kesempatan bagi mereka untuk keluar dari neraka. Dan juga Ibnu Mas'ud berkata, sungguh akan datang pada neraka jahanam suatu yang waktu ketika pintu-pintunya berkibar terbuka dan tiada seorang pun di dalamnya. Dan ini terjadi setelah mereka tinggal di situ selama berabad-abad. Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Amr bin As. Abu Hurairah berkata, adapun berpendapat saya, sesungguhnya akan datang pada jahanam suatu hari yang pada saat itu sudah tidak ada seorang pun di dalamnya, dan dia membaca 2 ayat surat Hud di atas. Nah, jadi referensinya terdapat pada tafsir Al-Quran Karim, dan referensi terdapat pada Al-Quran Karim dan Murtada Mutahari, keadilan ilahi atas pandangan dunia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.